Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ahmad Sobri Maulana, mahasiswa pendidikan Bahasa Arab semester 8 di IAIN Kerinci. Baiklah, saya akan mempresentasikan eh, presentasi saya tentang mata kuliah Administrasi Pendidikan demi menyelesaikan tugas saya pada tugas UAS di IAIN Kerinci. Yang pertama, administrasi pendidikan merupakan serangkaian proses yang melibatkan perencanaan, pengorganisasian, pengendalian, dan pengarahan sumber daya pendidikan untuk mencapai tujuan pendidikan. Kemudian fokus definisi dari administrasi pendidikan ini pada efektivitas dan efisiensi dalam mengelola lembaga pendidikan. Kemudian fungsi dari administrasi pendidikan yang pertama adalah perencanaan, menetapkan tujuan dan strategi untuk mencapai visi pendidikan. Kemudian terdapat pengorganisasian yang menyusun struktur organisasi yang sesuai untuk mendukung pencapaian tujuan. Kemudian pengarahan, memberikan bimbingan dan motivasi kepada staf pendidikan. Selanjutnya pengendalian, memantau dan mengevaluasi kinerja serta melakukan koreksi jika diperlukan. Selanjutnya kita membahas tentang peran dan tanggung jawab administrator pendidikan. Yang pertama, peran pemimpin atau leader, kemudian pengambil keputusan, juga disebut dengan decision maker. Kemudian ada juga yang namanya pengelola sumber daya atau resource manager. Tanggung jawabnya meliputi yang pertama menyediakan fasilitas yang memadai. Sebagai lembaga pendidikan harus menyediakan fasilitas yang memadai guna lancarnya kegiatan pendidikan tersebut. Kemudian mengelola anggaran pendidikan. Dalam kegiatan pendidikan, belajar mengajar juga diperlukan dan dipikirkan serta dirancang anggaran yang akan dibutuhkan pada saat pendidikan tersebut berlangsung. Kemudian meningkatkan kualitas pendidikan. Pada saat meningkatkan kualitas pendidikan diperlukan yang namanya persiapan dan kecakapan khusus agar nantinya pendidikan yang akan dituju dapat tertuju dan terorganisir. Kemudian definisi supervisi pendidikan. Supervisi pendidikan memiliki definisi yang telah saya rangkum. Menurut saya, proses pembinaan dan pengawasan yang bertujuan untuk meningkatkan kualitas pembelajaran dan profesionalisme tenaga pendidik. Kemudian juga melibatkan evaluasi kinerja guru dan pemberian umpan balik konstruktif. Kemudian selanjutnya tujuan supervisi pendidikan, yakni tak lain adalah meningkatkan kualitas pengajaran melalui pembinaan dan pelatihan guru. Selanjutnya juga mendorong pengembangan profesionalitas melalui pengamatan dan evaluasi kerja. Evaluasi kerja ini sangat penting sekali jika kita ingin mengetahui perkembangan dari hasil didikan kita terhadap anak maupun terhadap kinerja kerja kita sebagai tenaga pendidik. Kemudian meningkatkan kualitas pembelajaran dengan mengidentifikasikan dan mengatasi kelemahan dalam proses pembelajaran tentunya. Kemudian metode yang kita gunakan dalam supervisi pendidikan, yang pertama kunjungan kelas, pertemuan individu, kemudian juga ada workshop dan pelatihan. Selanjutnya juga ada penilaian kinerja. Dalam kunjungan kelas, meliputi observasi langsung proses pembelajaran di kelas. Kita harus mengetahui gimana proses pembelajaran itu berlangsung di kelas. Apakah efektif dengan metode tersebut yang diajarkan atau tidak, dan lain sebagainya. Kemudian pertemuan individu meliputi diskusi dan konsultasi pribadi dengan guru. Jadi anak-anak kita berikan kesempatan untuk berkonsultasi, menanyakan sesuatu yang belum dipahami
agar nantinya tujuan dari segala sesuatu ataupun materi yang diajarkan dapat tertuju dengan baik tentunya. Kemudian workshop dan pelatihan. Program pelatihan untuk meningkatkan keterampilan guru. Guru dituntut untuk bisa meningkatkan meningkatkan kemampuannya dalam hal belajar mengajar, tentunya mengajar, agar nantinya dapat menjadikan eh, pembelajaran itu sesuatu yang menarik dan tidak membuat anak-anak itu bosan ketika kita mengajar di kelas. Kemudian penilaian kerja, evaluasi kinerja guru berdasarkan kriteria tertentu. Misalkan guru olahraga misalnya, guru olahraga dapat melaksanakan eh, senam misalkan, atau guru matematika bisa mengerjakan bisa memahami semua pelajaran dalam buku matematika. Kemudian kriterianya tertentu, misalnya guru bahasa Arab bisa berbahasa Arab dengan baik dan benar, tidak hanya bisa teori dan kaidahnya saja, tetapi bisa menggunakan bahasa Arab dengan baik dan benar. Kemudian hubungan antara administrasi dan supervisi pendidikan. Yang pertama meliputi kolaborasi, dukungan, dan evaluasi. Kalau kolaborasi, administrasi, dan supervisi harus bekerja sama untuk mencapai tujuan pendidikan tentunya. Kemudian dukungan, administrasi menyediakan sumber daya yang dibutuhkan untuk supervisi efektif. Kemudian juga evaluasi, supervisi memberikan data evaluatif yang berguna bagi administrasi untuk pembinaan keputusan atau untuk pengambilan keputusan. Selanjutnya, dalam hal ini supervisi pendidikan atau administrasi dan supervisi pendidikan terdapat di dalamnya yang namanya tantangan. Tak lain adalah keterbatasan sumber daya, anggaran misalnya, fasilitas, dan tenaga pendidik yang terbatas. Kemudian juga resistensi perubahan. Guru dan staf mungkin resisten terhadap perubahan atau inovasi. Selanjutnya juga ada komunikasi. Ya, tantangan yang dihadapi juga komunikasi, kesulitan dalam komunikasi yang efektif antara administrator dan supervisor. Nah, jadi adapun tantangan yang saya rangkum di sini meliputi dari 3, keterbatasan sumber daya, kemudian resistensi perubahan dari guru, kemudian juga komunikasi. Adapun kesimpulan yang saya ambil dalam pemaparan saya kali ini adalah yang pertama, ringkasan, administrasi dan supervisi pendidikan adalah 2 komponen yang penting yang saling mendukung dalam upaya meningkatkan kualitas pendidikan. Ya, ringkasan dari pemaparan saya ini adalah administrasi dan supervisi pendidikan adalah 2 komponen penting yang saling mendukung dalam upaya meningkatkan kualitas pendidikan. Kemudian pentingnya kolaborasi. Keberhasilan pendidikan merupakan kerjasama yang baik antara administrator dan supervisor tentunya. Kemudian fokus masa depan, ya, pengembangan berkelanjutan dan inovasi dalam praktik administrasi dan supervisi pendidikan tentunya. Baiklah, mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan dari materi kita pada hari ini. Mungkin jika terdapat kesalahan dari saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.